Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Isna Muflihatul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kewirausahaan 2 manufaktur. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bu Yulia selaku dosen mampu mata kuliah kewirausahaan 2 manufaktur yang telah membimbing hingga terselesaikannya laporan ini secara tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan laporan kewirausahaan 2 manufaktur, yaitu mempraktekkan usaha atau bergabung di usaha lain untuk menjadi reseller. Pada tugas kewirausahaan 2 manufaktur ini, saya memilih untuk menjadi reseller di usaha milik kakak saya, yaitu usaha Polaroid. Menurut saya menjadi reseller itu mudah, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Alasan menjadi reseller. Yang pertama, menurut saya reseller itu mudah, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Yang kedua, untuk mengisi waktu luang dengan menghasilkan uang. Kemudian tujuan menjadi reseller. Yang pertama, untuk memenuhi tugas kewirausahaan 2 manufaktur. Yang kedua, untuk mengetahui proses editing sampai dengan pengiriman suatu barang. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi dalam pemasaran suatu produk. Kemudian manfaat menjadi reseller. Yang pertama, mengetahui strategi yang digunakan oleh pengusaha atau pebisnis dengan cara yang baik. Yang kedua, yaitu mengetahui proses editing sampai dengan proses pengiriman barang. Yang ketiga, mendapatkan uang saku atau mendapatkan keuntungan dengan menjadi reseller. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih kewirausahaan manufaktur itu. Kewirausahaan merupakan suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kreativitas dan inovasi guna bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya yaitu manufaktur. Apa itu manufaktur? Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan tenaga kerja, peralatan, mesin, dan sebagainya untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual guna memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu kewirausahaan manufaktur, merupakan suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru di salah satu industri atau perusahaan dengan mengaplikasikan peralatan, tenaga kerja, mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi kemudian dijual. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu reseller. Reseller adalah suatu kelompok atau individu yang membeli barang atau jasa untuk disetok atau sebagai persediaan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Selanjutnya yaitu sistem kerja reseller. Seorang reseller membeli barang dari mana saja, termasuk dari pihak produsen, distributor, agen, toko grosir, dan sebagainya. Seorang reseller akan menstok atau memenuhi persediaan di rumah untuk dipasarkan kembali atau dijual kembali dengan keuntungan yang lebih dari harga yang telah dibeli di produsen ataupun distributor tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha milik kakak saya yang saya ikut bergabung menjadi reseller. Nama usahanya yaitu Polaroid Ponorogo Murah. Masih bertempat di rumahan, yaitu alamatnya Jalan Raden Patah, Kadipaten Babadan Ponorogo. Kemudian bidang usaha. Bidang usaha ini termasuk jasa editing. Untuk para reseller termasuk bidang usaha trade atau perdagangan karena menjualkan produk orang lain dengan keuntungan yang lebih dari harga awal dan mempromosikannya melalui media sosial. Selanjutnya organisasi. Organisasi pada usaha ini yaitu mencakup owner yang bertugas sebagai editing ataupun bisa juga
melakukan pengiriman ke luar daerah, COD-an dan sebagainya. Yang kedua, karyawan atau kerabat bertugas sebagai proses pemotongan produk ataupun mencetak produk. Kemudian yaitu selanjutnya reseller bertugas sebagai memasarkan produk-produk yang dijual. Kemudian melakukan COD bersama dengan konsumen sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu karakteristik, keunikan produk dan juga jasa layanan. Keunikan produk yang pertama yaitu harganya murah, kualitasnya bagus. Yang kedua yaitu menerima requestan dari konsumen, misalkan Polaroid custom ataupun polos, dan juga berlaku bagi produk-produk lainnya. Kemudian jasa layanan yang pertama yaitu menerima revisian terhadap komplainan konsumen jika konsumen tidak puas dengan hasil editing. Yang kedua, bisa COD-an sesuai dengan perjanjian antar konsumen. Yang ketiga yaitu bisa memesan produk kapan saja asal dengan minimal order yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu mekanisme produksi sebagai reseller dan cara mempromosikan produk. Jika ada yang pesan, maka reseller akan menghubungi owner atau pihak editing agar segera dikerjakan. Kemudian, jika pihak editing sudah selesai, maka akan menghubungi reseller untuk dikirimkan ke konsumen. Mengetahui apakah konsumen setuju dengan hasil editing seperti itu, seperti yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan revisian, yaitu memperbaiki editing sesuai dengan keinginan konsumen. Jika produk sudah selesai atau sudah jadi, maka akan dilakukan pengiriman jika keluar daerah ataupun melakukan COD sesuai dengan perjanjian antara konsumen dengan reseller ataupun konsumen dengan owner. Pada usaha ini hanya melakukan cetak produk seminggu sekali karena menunggu konsumen-konsumen yang memesan, sehingga produk akan jadi secara bersamaan pada hari yang sama dan juga melakukan COD atau pengiriman pada hari yang sama juga. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama, produk yang dijual kualitasnya bagus, tetapi harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal. Kemudian Polaroid, foto pada Polaroid tidak gampang luntur, dan ini berlaku bagi produk-produk lainnya seperti pop frame, poster, banner, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian harga bersahabat, semua kalangan dapat memesan produk ini, seperti pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya, tidak akan merasa keberatan karena produk-produk ini dijual dengan harga yang relatif murah, tetapi tetap mengedepankan kualitasnya yang bagus. Kemudian lokasi ini masih di rumahan, berada di rumahan, bertempat di Jalan Raden Patah, Kadipaten Babadan Ponorogo. Kemudian untuk laporan keuangan, pada usaha ini masih mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja, tidak memakai catatan laporan keuangan. Kemudian untuk reseller hanya menjelaskan keuntungan dan juga menjelaskan pada saat itu konsumen yang memesan pada saat promo atau pada harga normal. Semua usaha itu tergantung kepada niat diri kita sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi reseller, tidak usah takut atau khawatir mengenai barang yang kita jual tidak laku ataupun yang lainnya. Tanamkan pada diri kita yaitu sikap positif, selalu berpikiran positif,
selalu yakin bahwa produk yang kita jual akan menguntungkan bagi kita di kemudian hari dan akan sukses di kemudian hari dengan cara kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.